Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu Guru yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah siswa tanggal 24 Januari 2022 yang bertemakan bertumbuh dan semakin dikasihi Allah dan manusia. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian pembuka NKB 211. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, bait 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Daya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati saudara dari sekarang sampai selamanya. Teman dan Bapak Ibu Guru, mari kita membacakan Mazmur berbalasan kita yang terambil dari Mazmur 14 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Tuhan memandang ke bawah dari sorga, kepada anak-anak manusia untuk melihat, apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-ngolok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Mari kita memuji Tuhan sebelum mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Nyanyian diambil dari Kidung Muda-Mudi 109, Buatlah pelitaku terus berjalan. Oh
Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat lagi kita bersama akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari bersama kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Kita menyatukan hati kita di dalam doa, kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan, supaya kita bisa menerima firman Tuhan, lalu juga ditolong oleh Tuhan untuk dapat melakukannya di dalam keseharian setiap kita. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu. Di pagi hari ini, Tuhan sudah mempersatukan setiap kami untuk beribadah sebelum kami melakukan setiap aktivitas yang Tuhan percayakan bagi kami, khususnya bagi anak-anak, guru, dan karyawan di SMAK 2 BPK Penabur ini. Biarlah lewat firman Tuhan yang sesaat lagi kami bersama akan dengar, ini boleh semakin memperlengkapi kehidupan kami, dan bukan hanya itu, kami percaya juga Tuhan menolong kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Di dalam pengasihan Tuhan, kami menyatukan hati kami di dalam doa. Kami berdoa. Amin. Tema kita pada kesempatan hari ini ialah bertumbuh dan semakin dikasihi Allah dan manusia. Bagian bacaan Alkitab kita diambil dari Lukas pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai dengan 52. Sekali lagi dari Lukas pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai dengan 52. Demikian akan dibacakan untuk setiap kita. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian bagian bacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan juga rindu untuk melakukan firman Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Guru yang juga dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi tema kita pada hari ini ialah bertumbuh dan semakin dikasihi Allah dan manusia. Jadi pada kesempatan hari ini kita bersama ingin belajar dari bagian bacaan Alkitab kita, meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, agar setiap kita juga boleh mengalami pertumbuhan. Dan bukan hanya itu, kita juga semakin dikasihi Allah dan juga semakin dikasihi oleh sesama kita, manusia. Ada seorang bernama Joseph Campbell, dia dalam tulisannya menuliskan demikian. You become mature when you become the authority of your own life. Apa yang dimaksudkan oleh Campbell ini adalah dia ingin mengatakan bahwa seseorang itu akan mengalami atau menjadi seseorang yang dewasa ketika dia memiliki otoritas terhadap hidupnya sendiri.
Otoritas yang dimaksud tentu saja ingin mengatakan bahwa orang itu jadi bertanggung jawab. Orang itu tahu apa yang dilakukannya, apa yang mau dia lakukan, lalu kemudian dia bisa bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang dia ambil misalkan. Dia juga mempertimbangkan, oh saya mau melakukan ini nih, oh saya mau melakukan itu, oh ke depan saya ingin supaya bisa melakukan hal seperti ini. Dan seseorang yang dewasa adalah seseorang yang tentu saja bisa bertanggung jawab, anak-anak, terhadap apa yang sudah menjadi sebuah sikap dan keputusannya. Maka Joseph Campbell mengatakan bahwa seseorang itu menjadi dewasa ketika dia memiliki otoritas dalam pengertian bahwa dia bertanggung jawab begitu ya, terhadap hidupnya sendiri. Jadi orang yang demikian ini nggak bergantung sama orang lain. Bukan mengikuti, oh temanku maunya seperti ini nih, wah aku ikut deh. Begitu juga, oh temanku maunya jalan ke arah sana nih, ya udah deh aku juga ke sana. Oh temanku cara berbicaranya, bergaulnya seperti ini nih, ah aku ikut-ikutan juga deh. Oh temanku cita-citanya seperti ini nih, wah aku juga deh ikut-ikutan. Aku juga nggak tahu sebetulnya apa sih profesi itu, tapi temanku punya cita-cita seperti itu dan aku juga jadi aku ingin ngikutin. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tingkat kedewasaan di dalam kehidupan kita itu akan terus terbentuk. Tentu saja kan kita belajar ya, untuk terus membentuknya di dalam keseharian kita. Tapi kedewasaan kita itu akan terus terjadi ketika kita semakin bertanggung jawab. Bahkan di masa depan, misalkan ketika ada kesulitan-kesulitan, ada tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita, itu nggak jadi soal, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita bisa bertanggung jawab, kita bisa menghadapi itu. Kenapa? Karena dalam iman Kristen kita meyakini bahwa kita menghadapinya itu bersama dengan Tuhan. Kita tidak menjalaninya itu secara sendirian. Tua belum tentu dewasa. Pernah dengar kalimat ini? Beberapa waktu atau beberapa tahun lalu kalimat ini cukup ngetren nih. Tua itu belum tentu dewasa. Kalimat ini mau mengatakan, orang yang usianya boleh dikatakan bertambah, belum tentu berjalan seiringan dengan kedewasaannya. Jadi seseorang yang bertambah usianya, belum tentu loh dia juga menjadi seseorang yang bisa dikatakan juga dewasa. Karena bisa saja ada anak-anak muda ataupun anak-anak remaja bahkan yang juga bisa memiliki kedewasaan yang lebih daripada anak-anak atau pemuda yang ada di dalam usianya. Karena itu pada hari ini kita bersama tentu jadi bertanya-tanya, bagaimana sih seseorang itu kemudian bisa mengalami kedewasaan? Proses-proses apa saja sih yang terjadi dalam hidup seseorang sehingga dia bisa disebut mengalami pertumbuhan? Seperti tema kita pada kesempatan hari ini. Apa saja yang memengaruhi kedewasaan seseorang? Apa saja pengalaman, apa saja yang kemudian membuat seseorang ini bisa mengalami sebuah kedewasaan? Atau kalau kita coba tarik dalam hidup kita, kira-kira apa saja ya yang menyebabkan diriku ini bisa mengatakan, aku ini adalah seseorang yang sudah bertumbuh. Aku ini adalah seseorang yang mengalami kedewasaan. Aku ini bukan hanya usia yang bertambah loh, bukan hanya kelas yang naik loh, bukan hanya semester yang baru loh, bukan hanya tahun yang baru loh, tetapi aku juga mengalami pertumbuhan. Apa saja yang memengaruhi kedewasaan seseorang? Yang pertama, budaya pengambilan keputusan di keluarga. Bagaimana budaya pengambilan keputusan di dalam keluarga? Apakah ada ruang yang terbuka atau ruang yang tertutup? Siapa nih yang lebih banyak mengambil keputusan? Apakah seluruh keputusan di dalam keluarga itu pokoknya itu haknya orang tua saja misalkan? Atau anak yang sulung saja? Nah, semakin ada ruang yang terbuka, semakin ada demokratis, ada percakapan-percakapan yang positif di dalam keluarga, itu akan membentuk diri kita. Kita akan menjadi pribadi yang semakin dewasa.
Nah, kalau kita melihat dari bagian bacaan Alkitab kita tadi, tentu saja ada sebuah pertumbuhan di dalam keluarga Yesus. Apa itu? Ketika mereka bersama-sama pergi ke Bait Allah, melaksanakan sebuah ibadah bersama-sama di Bait Allah. Tapi nggak sendiri-sendiri loh. As a family, sebagai sebuah keluarga, mereka bersama-sama pergi beribadah. Nah, pertumbuhan juga di dalam kehidupan kita itu nggak bisa sendiri-sendiri. Harus bersama-sama. Harus mengalami sebuah pertumbuhan itu dan semuanya dimulai dari keluarga. Dan kalau kita baca dalam bagian bacaan Alkitab kita tadi kan, bagaimana keluarga Yesus dan orang tuanya ini pergi ke Bait Allah untuk kemudian melaksanakan sebuah ibadah. Dan ini yang kemudian juga sangat perlu kita teladani di dalam keseharian kita, anak-anak. Mari kita juga bisa mengajak ya keluarga kita, yuk papa mama kita juga bersama-sama nih mengalami sebuah pertumbuhan, ibadah bersama-sama. Dan bagaimana juga kita ketika bertumbuh sehat di dalam iman, maka cara berkomunikasi kita juga di dalam anggota keluarga kita juga akan baik, akan sehat, akan mengalami pertumbuhan. Jadi yang paling pertama berkaitan juga dengan teks kita pada hari ini, kedewasaan, pertumbuhan itu terjadi ketika ada budaya pengambilan keputusan dan sikap hidup iman yang baik di dalam keluarga kita. Yang kedua, pengalaman hidup. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu bersyukur untuk setiap pengalaman kehidupan yang Tuhan perkenankan terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah berhenti, menyerah, ngeluh ketika kita belajar sesuatu yang baru, mengalami sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Kita perlu sangat bersyukur kepada Tuhan ketika kita justru belajar sesuatu yang baru. Oh, saya mengalami sesuatu yang baru. Dan juga bahkan ketika, oh, saya kok mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan. Kita juga bisa bersyukur atas pengalaman dalam kehidupan kita. Nah, dalam bagian bacaan Alkitab kita tadi juga diceritakan pengalaman kehidupan yang dijalani oleh Yesus yang berumur 12 tahun di Bait Allah. Ada pengalaman iman yang dijalani oleh Yesus dalam usianya yang masih muda banget ya, 12 tahun saat itu. Masih ya remaja lah, boleh dikatakan demikian kan ya. Nah, luar biasanya Tuhan Yesus bukan sekedar beribadah, tetapi juga mengalami pertumbuhan. Berdiskusi katanya, bertanya jawab di dalam Bait Allah. Dan ini menjadi sebuah pengalaman baru yang membentuk remajanya Tuhan Yesus ini. Sebuah pengalaman di dalam kehidupan kita itu akan membentuk diri kita. Apapun pengalamannya. Jadi sekali lagi jangan pernah berhenti untuk belajar hal yang baru. Jangan mengatakan, aduh aku capek nih, aku nggak enak nih, aku lelah nih belajar nih, oh kok aku mengalami seperti ini. Jangan pernah mengatakan demikian. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan ketika kita diperkenankan untuk mengalami, diperkenankan untuk menjalani sesuatu hal yang baru. Karena ini akan mempersiapkan diri kita ke depan. Cerita tentang Yesus yang di Bait Allah ini membentuk ya, bagaimana kemudian pribadi juga daripada diri Tuhan Yesus ketika melakukan pelayanannya ke depan. Menjadi pribadi yang secara manusia ya dalam diri Yesus menjadi pribadi yang siap untuk berjumpa dengan orang lain. Nah, pengalaman-pengalaman kehidupan dalam hidup kita ini juga akan membentuk diri kita supaya kita bisa lebih siap ke depan. Jadi, jangan pernah berhenti untuk belajar hal baru yang positif tentu saja di dalam kehidupan kita, terus belajar, terus upgrade diri kita, belajar hal-hal baru untuk semakin kita bertumbuh dan mengalami kedewasaan. Dan ketika ada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, don't give up,
Jangan mudah menyerah, jangan juga kemudian mudah mengeluh mengatakan, waduh kenapa ini terjadi dalam hidupku, kayaknya ini kemudian membuat diriku hancur dan membuat aku tidak semangat lagi dalam menjalani hidup. Dan jangan juga mengatakan, aku jalani hidup ini dengan seadanya aja deh. Tidak, hidup ini kan anugerah Tuhan. Pengalaman-pengalaman dalam hidup kita itu akan semakin membuat kita bertumbuh, semakin membuat kita dewasa di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, ada keinginan berproses dan bertumbuh. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga yang kita baca di dalam bagian bacaan Alkitab kita. Bahwa Yesus mengalami pertumbuhan. Semakin dikasihi Allah dan juga dikasihi oleh manusia. Jadi yang ketiga ini, kedewasaan atau pertumbuhan itu terjadi ketika ada keinginan. Harus ada keinginan. Harus ada juga sesuatu dorongan dari diri kita nih. Bahwa, saya nih ingin gitu loh. Berproses. Jadi bukan hanya fokus terhadap hasil, tapi juga proses itu tadi. Pengalaman-pengalaman itu tadi. Ada keinginan kita untuk berproses. Untuk mau kemudian dibentuk. Ya, mau dibentuk supaya di kemudian hari kita ini menjadi pribadi yang siap menjalani kehidupan apapun yang dipercayakan Tuhan. Lalu yang berikutnya, ada keinginan juga untuk bertumbuh. Nggak begitu-begitu aja. Hidup kita kan jangan sampai kita katakan, udah deh biarin gini-gini aja. Tidak. Kita ada keinginan untuk bertumbuh. Usia mungkin pasti bertambah, tapi kedewasaan dalam pengambilan keputusan, dalam cara berpikir, dalam iman kita, pertumbuhan itu sangat dipengaruhi juga oleh keinginan. Ada keterbukaan dalam diri kita untuk bisa juga mengalami pertumbuhan itu sendiri. Dengan demikian, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kasih Tuhan itu akan semakin nyata di dalam kehidupan kita, dan bukan hanya berhenti di kita, akan menjadi berkat juga untuk begitu banyak orang. Seorang bernama Rumi menuliskan demikian, "Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself." Kadangkala kita punya keinginan yang begitu besar, begitu ya. Wah, ingin merubah dunia ini, ingin melakukan hal ini, hal itu sangat baik. Tetapi ketika kita berhikmat, ketika kita belajar untuk bijaksana, ketika kita belajar untuk bertumbuh, dewasa dalam iman, dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak, maka dimulai dengan merubah diri kita. Pertumbuhan tidak akan terjadi dengan sendirinya. Seseorang tidak bisa tiba-tiba dikasihi oleh orang lain tanpa ada tindakan nyata. Pertumbuhan juga akan terjadi ketika kita mau ada keinginan untuk berproses, untuk bertumbuh itu sendiri. Ada sebuah perubahan secara terus-menerus ya di dalam kehidupan kita. Tentu saja jangan sama dong orang kenal diri kita, kayaknya dia gitu-gitu aja deh, dia memang demikian. Tidak. Tapi ada pertumbuhan, ada perubahan-perubahan. Dan tidak cukup hanya perubahan fisik atau hanya tampilan luar saja. Tetapi juga harus di dalam diri, dalam hati kita, dalam sikap hidup kita, dalam iman yang juga ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa bertumbuh dan semakin dikasihi Allah dan juga manusia. Ada sebuah lagu dalam sebuah buku nyanyian Gita Bakti nomor 69, "Kumulai dari diri sendiri." Liriknya menuliskan demikian, "Kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Kumulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan kumulai dari diriku
melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Lagu ini menyapa setiap kita. Lirik ini juga menyapa setiap kita di dalam renungan ini untuk memulai dari diri sendiri. Akan kumulai dari diriku melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Guru yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, dan biarlah kita boleh semakin dikasih Allah dan manusia, meneladani apa yang Yesus lakukan dan menyapa kita lewat firman-Nya pada kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kini kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita kini menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami menyatukan hati kami di dalam doa syafaat. Biarlah kehendak Tuhan yang kemudian boleh menyatakan atas setiap permohonan yang kami panjatkan. Kami ingin berdoa untuk proses belajar kelas 10 sampai dengan 12 di semester genap ini. Tuhan yang boleh memberkati dan menolong di dalam proses pembelajaran ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pembelajaran tatap muka. Dan biarlah setiap proses juga yang dilalui, setiap hal yang dipersiapkan baik dari pihak sekolah maupun anak-anak juga boleh berjalan dengan baik. Ketika kami menjalaninya di tengah-tengah pandemi pada saat ini, dan biarlah kesemuanya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, perangkat-perangkat yang dipergunakan, kesehatan secara fisik juga, kesiapan Bapak Ibu Guru, kesiapan orang tua, demikian juga untuk kesiapan daripada anak-anak. Kami berdoa ya Tuhan untuk persiapan tryout, penabur, dan ujian praktek bagi kelas 12. Tuhan boleh memberkati setiap persiapan tryout tersebut, demikian juga untuk ujian praktek, dan Tuhan boleh mempersiapkan para siswa kelas 12 ini untuk dapat mengikuti tryout dan ujian praktek dengan baik. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk kesehatan, baik untuk para siswa, orang tua, guru, dan karyawan. Di tengah-tengah pandemi ini, pekerjaan daripada orang tua, Tuhan juga boleh menolong dan memberkati. Kami berdoa untuk Yayasan Penabur dan Semak 2 ini di dalam pelayanannya ya Tuhan, dan biarlah sekolah ini boleh menjadi tempat di mana kasih Allah boleh dinyatakan, juga menjadi saksi bagi setiap orang yang melihat karya-karya yang dilakukan oleh sekolah ini. Tuhan yang juga senantiasa dapat menolongnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami dalam pergumulan sosial, politik, ekonomi di tengah-tengah kehidupan saat ini. Dan biarlah kasih setia Tuhan boleh terus dinyatakan. Inilah setiap doa dan permohonan kami ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam setiap permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama-Mu kami menyatukan hati kami di dalam doa syafaat. Dan sekali lagi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Baiklah, kita melakukan firman yang telah kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menaikkan pujian penutup kita dari NKB 212. Jadilah seluruh dunia bait 1 dan 2. Jadilah seluruh dunia.
Pendekatkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.